Bagaimana caranya agar kita dapat mengikuti jejak beliau dan terus menyebut namanya? Semakin sering kita menyebut namanya, semakin berpotensi kita untuk mendapatkan syafaatnya. Saya tertegun melihat ayat di surah Al-Fath ayat 28 dan 29 Ustaz Deden yang dikutip oleh Said Nursi tentang risalah mukjizat Nabi Muhammad SAW. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ini khusus untuk Muhammad SAW. Tetapi untuk umat Muhammad juga mendapatkan keistimewaan. Bahasa kita barangkali kecipratan. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Dialah Allah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak agar dimenangkannya terhadap semua agama. Cukuplah Allah sebagai saksi. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang yang bersama dengannya adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kalian melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhoannya. Nah, sampai di sini orang-orang yang bakal kecipratan kemuliaan Nabi Muhammad SAW yang namanya memang sudah ditinggikan. Sekarang Ustaz Deden silakan. Allahu Akbar. Muhammadur Rasulullah. Ini Ustaz, kalau lihat sabab nuzul surah Al-Fatah ini saat itu dibuat perjanjian Hudaybiyah. Ya. Ternyata orang-orang Quraisy tidak mau ditulis Muhammadur Rasulullah. Mereka maunya Muhammad bin Abdullah. Mereka maunya begitu. Sampai para sahabat di situ keberatan. Ya. Para sahabat sangat keberatan. Bahkan penulis perjanjian itu berhenti menulis saking beratnya harus mengganti Muhammadur Rasulullah dengan Muhammad bin Abdullah. Tetapi orang Quraisy maunya itu. Ini perjanjian antara Quraisy dan Muhammad bin Abdullah. Tetapi kata Rasulullah, baik, ada sedikit gangguan teknis dari Ustaz Deden, kita tunggu sebentar. Apakah hadir kembali? Ustaz Deden sedang menceritakan tentang asbab nuzul. Silakan ulangi Ustaz Deden. Iya.
Tetapi kata Rasulullah, biarkan saja. Mereka menginginkan menyebut Muhammad bin Abdullah. Bahkan dari awal saja ketika diperintahkan menulis Bismillahirrahmanirrahim, mereka mengatakan, kami tidak kenal Ar-Rahman. Makanya Bismikallahumma ditulisnya seperti itu. Kemudian perjanjiannya dengan Quraisy dan Muhammad bin Abdullah. Para sahabat saat itu keberatan. Bahkan yang menulis perjanjian itu tidak menulis. Bahkan dalam satu riwayat Rasulullah mengambil papan yang akan dituliskan perjanjian Hudaybiyah itu. Nah, ternyata ketika setelah disepakati, ya, setelah disepakati perjanjian tersebut, dan banyak para sahabat yang mengira bahwa perjanjian Hudaybiyah itu merugikan Rasulullah dan muslimin. Tetapi karena ini sudah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Umar bin Khattab dalam ceritanya, dalam riwayat itu tidak berani lagi protes kepada Rasulullah SAW. Karena ini adalah Rasulullah. Perintah Rasulullah, perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ayat ini turun, pas pulang dari Hudaybiyah, inna fatahna laka fatah mubina, maka di ayat terakhirnya, Muhammadur Rasulullah. Jadi gini, biarlah orang-orang Quraisy itu nggak mau menyebut Muhammad Rasulullah. Allah sendiri yang menulis Muhammadur Rasulullah. Jadi membaca surah Al-Fatah Muhammadur Rasulullah, artinya ini kemuliaan yang sangat luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang-orang nggak mau menulis Muhammadur Rasulullah, ternyata Allah wa rafa'na laka dzikruk itu rupanya Ustaz, karena ya buat apalah ditulis di situ di perjanjian dengan Hudaybiyah, tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang ayat terakhirnya, surah yang ayat terakhirnya Muhammadur Rasulullah, Allah sendiri yang menyebutnya sebagai Rasulullah. Lalu di situ ternyata nggak berhenti di Muhammadur Rasulullah, ada walladzina ma'ahu. Nah di sini tadi Ustaz, yang disebut juga di sini ternyata bukan hanya Muhammadur Rasulullah saja yang disebut, tetapi juga yang disebut di sini walladzina ma'ahu. Aduh, ini ya, orang-orang bersamanya. Ini juga kecipratan mulianya. Baik Ustaz. Jadi ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah itu harus ditindaklanjuti secara praktik dengan kebersamaan bersama Rasulullah SAW. Ini kata kuncinya Ustaz Deden, maksudnya ya. Iya. Artinya begini, bagaimana caranya agar kita sebagai umat Muhammad SAW juga bisa mendapatkan percikan nikmat itu. Kita nggak mungkin bisa setara dengan Nabi Muhammad SAW, tidak mungkin. Tapi setidaknya kecipratan nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, karena kita adalah pengikutnya dan memang pantas untuk mendapatkan itu. Bahkan Allah memotivasi kita kok agar senantiasa ittiba kepada Rasulullah supaya kita mendapatkan kemuliaan sebagaimana Allah berikan itu kepada nabinya Muhammad SAW. Ayat ini menunjukkan walladzina ma'ahu. Nah, bagaimana caranya kita menjadi orang yang membersamai Muhammad SAW dan dibersamai oleh Muhammad SAW? Di ayat ini ditegaskan bahwa walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Bahwa orang-orang yang bersama Muhammad SAW yang dimuliakan namanya di ayat ini karena memiliki karakter apa? Tegas terhadap kafir, tetapi saling menyayangi sesama mukmin. Oh, jadi kalau saya berbuat seperti itu, saya akan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Ya iyalah.
Karena Allah yang sampaikan untuk umat Muhammad SAW di sini. Walladzina ma'ahu asyidda' walal kuffar ruhama'u bainahum. Tarahum rukkaan sujadan. Gitu kan. Tetapi yang dicarinya apa? Yabtaguna fadlan. Allahu Akbar. Inilah langkah-langkah menjadi orang yang kecipratan kira-kira gitu. Nama baik. Ketinggian sebutan nama itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah menginformasikan tentang al-ma'iyyah, kan selama ini kan kita fokusnya Ustaz Deden ya, ma'allah aja kan? Iya, betul Ustaz. Padahal alhamdulillah ya, di sini. Di sini harusnya kita harus menjadi ma'a Muhammad kan? Iya. Allahu Akbar. Walladzina ma'ahum. Jadi kalau nama Rasulullah itu dilekatkan, disandingkan dengan nama Allah, haruslah kita juga masuk ke ma'ahunya ini. Hu di situ adalah ma'a Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini barangkali sahabat jejak awal ya. Bagaimana caranya agar ketinggian nama yang sudah disebut ketinggian sebutan nama itu pun bisa kita nikmati. Caranya bagaimana? Membersamai. Kita menjadi bagian walladzina ma'ahu dan orang-orang yang bersamanya. Apa kriterianya di ayat ini? Ustaz Deden tugasnya lanjutin. Iya. Pertama, asyidda wa'alal kuffar. Keras terhadap orang-orang kafir. Jadi nggak main-main atau nggak lembek ya. Dalam surah Al-Maidah ayat ayat 57 ya. Itu a'izzatin 'alal kafirin. Ya, a'izzatin 'alal kafirin. Jadi gagah, nggak lembek menghadapi orang kafir itu. Yang kedua, ruhama'u bainahum, saling mengasihi sesama yang bersama Muhammad SAW. Ini di ayat 28-29 ya saudara. Iya, ayat 28-29 kalau yang di Al-Maidah tadi a'izzatin 'alal kafirin. Ya, 57 ya. Iya. Nah, jadi saling mengasihi, bahkan katanya kal jasadil wahid, ya, kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Saking saling mengasihinya. Kemudian yang ketiga, tarahum ruk'an sujjada, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka terlihat ruku, sujud, dan ruku dan sujudnya itu hanya mencari karunia Allah dan keridhoannya. Jadi bukan semata-mata sekedar ruku doang, bukan semata-mata sujud doang, tetapi sujudnya itu, rukunya itu adalah yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, mencari keridhaan Allah, mencari karunia dari Allah, dan mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiga ini secara garis besar sifat-sifat atau amalan agar kemudian umat Muhammad bisa menjadi termasuk golongan allazina ma'ahu, orang-orang yang bersama beliau.